Pinjaman online syariah atau pembiayaan bebas riba kini banyak dipilih karena menawarkan pinjam-meminjam sesuai syariah. Selain itu, fintech peer-to-peer lending syariah juga bisa jadi alternatif berinvestasi dengan keuntungan maksimal. Pinjaman tanpa riba ini memang dirancang khusus buat orang-orang yang nggak mau bayar cicilan dengan bunga. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem murabahah dan ijaroh buat memperoleh untung. Inilah yang kemudian menjadi dasar pinjaman online syariah. Sistem murabahah adalah akad jual beli antara bank syariah dan nasabah. Sementara itu, sistem ijaroh adalah akad memperoleh manfaat atas jasa yang digunakan. Kalau kamu berminat mengajukan pinjaman online syariah, ada beberapa pilihan yang bisa dibandingkan. Apa saja? Berikut ini saya rekomendasikan 14 daftar pinjaman online syariah. 1. Pinjaman online syariah pembiayaan Al-Salam Syariah. Butuh dana sebesar 15 juta rupiah? Ajukan saja pembiayaan Al-Salam Syariah. Pinjaman online syariah ini disediakan BPRS Al-Salam dengan besaran pinjaman mulai dari 15 juta rupiah. Sementara itu, jangka waktu pelunasan atau tenornya hingga 60 bulan atau 5 tahun. Pembiayaan Al-Salam Syariah memiliki sejumlah keunggulan, yaitu angsurannya tetap hingga lunas. Pembayaran cicilan bisa ditransfer lewat rekening bank lain, memberikan beragam promo, dan pastinya secara resmi terdaftar sebagai pinjaman online di OJK. Besar margin keuntungan pinjaman ini tergantung dari tenor yang dipilih. Makin lama tenornya, makin besar total cicilan yang akan kamu bayarkan. Jika tertarik melakukan pinjaman di PAS, bisa cek situsnya untuk kelengkapan syarat pengajuan. Setelah itu, syarat-syarat lengkap kamu bisa mengajukan secara online di website BPRS Al-Salam. Syarat-syarat buat mengajukan pembiayaan Al-Salam Syariah yaitu 1. Berstatus WNI. 2. Memiliki penghasilan. 3. Domisili berada di sekitar wilayah kerja bank. 4. Punya jaminan berupa SHM atau SHGB atau BPKB. 5. Fotokopi KTP pemohon. 6. Fotokopi KTP suami atau istri. 7. Fotokopi kartu keluarga. 8. Fotokopi akte nikah atau cerai. 9. Fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir atau surat keterangan penghasilan. 10. Fotokopi laporan keuangan usaha. 11. Fotokopi bukti kepemilikan rumah atau SPPT PBB. 12. Fotokopi SHM atau SHGB. 13. Fotokopi surat keterangan usaha atau SKU. 14. Bukti rekening koran 3 bulan terakhir. Setelah melengkapi syarat-syarat di atas, kamu bisa mengajukan secara online di website BPRS Al-Salam. Kedua, BSM Implan. Pinjaman online syariah dari Bank Mandiri Syariah ini menawarkan kucuran dana mulai dari 5 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Jangka waktu pelunasan atau tenornya mulai dari 3 tahun, 5 tahun, hingga 10 tahun, tergantung dari debitur dan penggunaannya. Misalnya penggunaan BSM Implan ditujukan untuk memenuhi keperluan nasabah memiliki batas maksimal pembiayaan 50 juta rupiah dan tenor maksimal 3 tahun. Sementara khusus PNS atau karyawan BUMN atau TNI diberi limit hingga 100 juta rupiah dengan tenor maksimal 5 tahun. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan BSM Implan yaitu 1. Pengajuannya dilakukan lewat perusahaan tempat calon debitur nasabah bekerja. 2. Calon debitur yang mengajukan pinjaman minimal 10 orang atau sebesar 100 juta. 3. Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya. Salah satu kemudahan yang diperoleh, pinjaman BSM Implan bisa kamu ajukan secara online di website Bank Mandiri Syariah. 3. Syarki. Pinjaman online syariah ini adalah solusi pembelian barang syariah tanpa kartu kredit. Bisa dibilang produk pinjaman dari Syarki ini mirip-mirip dengan solusi pembiayaan yang ditawarkan Kredivo. Bedanya Syarki ini menjalankan prinsip-prinsip syariah. Pinjaman Syarki menawarkan keuntungan bebas ongkos kirim dan sebagai solusi pembayaran cicilan buat orang-orang yang ogah pakai kartu kredit.
Berapa margin keuntungan yang diambil Sharky dari debitur yang digunakan layanannya? Buat gambaran aja, kalau kamu beli mesin cuci seharga Rp3.650.000 tanpa DP dengan fasilitas Sharky, cicilan yang kamu bayarkan misalkan selama 1 bulan sebesar Rp4.221.500. Selama 2 bulan sebesar Rp2.111.000 dicicil selama 2 kali. Ketiga, selama 3 bulan sebesar Rp1.407.500 dicicil selama 3 kali. Keempat, selama 5 bulan sebesar Rp845.000 dicicil 5 kali. Kamu bisa memanfaatkan layanan Sharky langsung di websitenya atau dengan terlebih dahulu install aplikasinya di smartphone kamu. Keempat, Investri. Misi dari Pioneer, perusahaan teknologi finansial di Indonesia ini adalah menjadi online marketplace yang mempertemukan lender atau pemilik dana pinjaman dan borrower dengan pinjaman yang terjangkau dan mudah diakses. Di Investri Syariah semua kegiatan pembiayaan bebas riba dan bebas dari transaksi yang dilarang syariat Islam. Lalu apa keuntungan yang didapat lender? Imbal hasil yang didapat pemilik dana berupa ujrah, wakalah, atau jasa penagihan yang dibayarkan peminjam dana tanpa beban biaya apapun. Besaran dana pinjaman yang dipatok di Investri mulai dari Rp5 juta untuk pembiayaan bisnis. Sedangkan untuk borrower, pinjaman yang didapat bebas bunga, hanya membayar administrasi tanpa biaya terselubung dan prosesnya yang cepat. Investri Syariah saat ini sudah terdaftar sebagai pinjaman online di OJK. Meski begitu, nggak semua pembiayaan bisa dikeluarkan oleh Investri. Jadi, hanya pengajuan dari perusahaan atau bisnis tertentu saja yang bisa mengajukan pembiayaan. Terlebih lagi, Investri meminta jaminan berupa giro mundur dan jaminan personal. Proses pengajuan pembiayaan. Satu, pengajuan peminjaman dana akan dianalisis dan biasanya waktu yang dibutuhkan untuk analisis kredit scoring sekiranya 3 hari kerja. Kedua, penggalangan dana memakan waktu 14 hari, tapi jika dalam 14 hari dana yang kamu butuhkan sudah terkumpul, maka dana bisa langsung dicairkan. Ketiga, meski platform ini menawarkan plafon kredit hingga Rp2 miliar, tapi pembiayaan tetap dibatasi maksimal 80% dari nilai pengajuan. Kelima, Amanah. Amanah adalah fintech syariah pertama di Indonesia yang hadir khusus untuk para pelaku usaha UMKM melalui program pendanaan bersama atau halal dengan sistem crowdfunding. Imbal hasil yang diberikan Amanah untuk pendanaan sekitar 24% per tahun. Jadi kalau kamu ingin mengajukan pinjaman untuk keberhasilan bisnismu, Amanah memiliki sistem non-derived funding, artinya mewajibkan kamu menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar di Amanah. Dengan cara ini, Amanah tahu profil dan kualitas bisnismu, sehingga dapat memastikan kamu mampu menyelesaikan angsurannya tepat waktu. Bagaimana cara pengajuan pinjamannya? 1. Amanah menawarkan 2 metode pengajuan pinjaman, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kedua, untuk metode nggak langsung, kamu harus menjadi anggota melalui Mitra Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS. Ketiga, setelah jadi anggota, kamu akan mendapat pendampingan awal. Setelah melewati tahap pendampingan dan pembinaan, calon peminjam baru bisa mengajukan ke mitra pendamping. Keempat, sedangkan untuk pengajuan langsung Amanah, bisa dengan mendaftar sebagai mitra peminjam terlebih dahulu. Kemudian calon peminjam akan mendapat pendampingan dan pembinaan dari pihak Amanah. Baru setelah itu mitra peminjam bisa ajukan pinjaman modal ke Amanah. Kelima, proses selanjutnya yaitu seleksi, analisa, dan scoring, proses komite hingga cross-check. Keenam, kalau lolos dari tahapan tadi, kebutuhan dana peminjam akan dibuatkan crowdfunding di marketplace Amanah. Ketujuh, jika kemudian dana yang dibutuhkan terpenuhi, borrower akan melangsungkan akad pencairan dana dengan catatan meski dana sudah cair, kamu sebagai peminjam akan terus mendapat pendampingan dari Amanah. Tujuannya agar dana yang kamu pinjam bisa dioptimalkan manfaatnya jadi nggak mengganggu angsuran hingga pelunasan nantinya. Keenam, dana syariah. Sesuai dengan konsepnya yaitu P2P lending,
Dana Syariah mempertemukan pendana dengan peminjam. Khusus di platform fintech ini, pinjaman difokuskan pada bisnis properti. Kalau kamu ingin berinvestasi di perusahaan P2P, kamu bisa menjadi pendana dengan mengunjungi website resmi Dana Syariah. Bagi hasil yang ditawarkan, Dana Syariah untuk pendana sekitar 20% per tahun. Sampai saat ini total pendana di Dana Syariah ada 115.610 pendana, dengan total pendanaan sejak berdiri sebesar 643,40 miliar rupiah. Begitu juga kalau kamu ingin mendapatkan pinjaman, kamu bisa melakukan penggalangan dana melalui situsnya. Setelah mendaftar, kamu bisa mengajukan proposal proyek properti untuk verifikasi yang dilakukan tim Dana Syariah. Cara jadi penerima pembiayaan. Pertama, sebelum mengajukan, kamu diharuskan terlebih dahulu menjadi anggota Dana Syariah. Segala ketentuan dan syarat keanggotaan wajib kamu penuhi. Kedua, selanjutnya ajukan proposal pembiayaan di portal Dana Syariah. Jangan bingung, karena ada template-nya kok untuk pengajuan proposal penggalangan dana. Ketiga, tim Dana Syariah akan melakukan verifikasi dengan survei ke lokasi, atau ke lokasi proyek, kantor, atau tempat usaha kalian. Keempat, kemudian calon peminjam dan pihak Dana Syariah mengadakan perjanjian awal. Kelima, penggalangan dana dilakukan selama 30 hari melalui aplikasi Dana Syariah. Setelah dana terpenuhi, dilanjutkan dengan penandatanganan akad syariah antara peminjam dan pihak Dana Syariah. Keenam, pembayaran imbal hasil dan pengembalian dana pokok sesuai dengan jadwal yang telah disetujui. Ketujuh, Duha Syariah mengusung tagline layanan pembiayaan mudah, cepat, transparan, dan bebas riba. Duha Syariah memberikan layanan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa, juga kegiatan produktif yang sesuai prinsip syariah. Ada dua tipe pembiayaan di Duha Syariah, yaitu tipe konsumtif, barang atau jasa, dan tipe perjalanan religi. Tipe konsumtif memberikan pinjaman untuk pembelian produk halal yang dijual di e-commerce atau marketplace yang telah bekerja sama dengan Duha Syariah. Kamu bisa dapat maksimal limit pembiayaan hingga 20 juta rupiah dengan jangka waktu pembayaran 3, 6, 9 sampai dengan 12 bulan. Sedangkan untuk tipe perjalanan religi, yaitu memberikan pembiayaan perjalanan umroh dan wisata halal yang dijual di e-commerce atau marketplace, maksimal limit pembiayaan tipe ini sebesar 30 juta rupiah dengan tenor 12, 18, dan 24 bulan. Kedelapan, Papi Tupi Syariah. Platform fintech besutan PT Piranti Alphabet Perkasa ini memberikan pemenuhan kebutuhan konsumtif pembelian barang dan jasa. Di Papi Tupi Syariah ada dua produk pinjaman, yaitu Papi Fund dan Papi Plafon. Papi Fund adalah pinjaman syariah online yang bisa diajukan untuk pembelian barang dan jasa dengan maksimal limit 10 juta rupiah. Sedangkan Papi Plafon dikhususkan untuk pembayaran dan belanja kebutuhan harian. Syarat bagi peminjam haruslah berstatus warga negara Indonesia, memiliki pekerjaan dengan minimum masa kerja 2 tahun, bekerja di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Papi Tupi Syariah dan berusia di atas 21 tahun atau sudah menikah. Kesembilan, Danako. Platform pinjaman online syariah yang dimiliki PT Danako Mitra Arta ini punya dua produk pembiayaan konvensional dan syariah. Sedangkan untuk dana pinjaman syariah ada dua produk, yaitu pinjaman multigunako dan multijasako. Multigunako untuk pinjaman multiguna ditujukan untuk nasabah yang mempunyai kebutuhan untuk membeli rumah, kendaraan, atau barang konsumtif lainnya dengan akad murabaha. Plafon yang disediakan untuk multiguna syariah ini mulai dari 1 juta rupiah hingga 10 juta rupiah dengan tenor 3, 6, 9 sampai dengan 12 bulan lamanya. Pencairan dana dijanjikan sekitar 3 sampai dengan 14 hari lamanya dengan imbal hasil 1,5% sampai dengan 2,5% per bulan. Multijasako, sedangkan produk multijasa yang menggunakan akad wakalah bil ujrah dikhususkan buat kamu yang membutuhkan uang tunai. Besaran dana yang untuk produk ini berkisar 1 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah dengan jangka waktu dan imbal hasil nilai yang sama dengan produk multiguna. Ke-10, Alami Syariah.
Berbeda dengan perusahaan fintech penyedia dana pinjaman online, Alami Syariah mengkhususkan dananya untuk peminjam yang memiliki usaha kecil menengah atau UKM. Mengusung tagline hijrah finansial, perusahaan peer-to-peer lending syariah ini resmi menjadi fintech berizin dari OJK per Mei 2020. Di Alami, pelaku UKM bisa mendapat pinjaman mulai dari 50 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah dan akan dibiayai oleh Alami maksimal 80% dari nilai pengajuan. Karena memiliki prinsip Islami, Alami memberi syarat khusus, yaitu usaha yang dijalankan bebas dari unsur haram, seperti peternakan atau perniagaan babi, rokok, alkohol, narkoba, atau usaha lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Agar dapat mengajukan pinjaman di Alami, ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi terlebih dahulu. Di antaranya, usaha kamu berbentuk PT, CV, atau yayasan yang beroperasional sesuai dengan syariat Islam. Usaha yang kamu jalankan sudah berdiri minimal 1 tahun dan berlokasi di Jabodetabek. Juga melampirkan rekening koran dan laporan keuangan 6 bulan terakhir, punya giro mundur dan jaminan personal untuk dijaminkan. Ke-11, Sarfi. Perusahaan P2P ini juga memberi 2 jenis pinjaman, yaitu usaha dan sosial. Pinjaman usaha diperuntukkan buat kamu yang butuh modal kerja atau dananya dipakai untuk operasional bisnis yang dijalankan nasabah. Produk ini sistem pembayarannya dicicil per bulan, ditambah dengan imbal hasil yang sudah disepakati di awal akad saat pengajuan pembiayaan. Sedangkan pinjaman sosial diberikan untuk nasabah yang butuh dana untuk menutup hutang riba, misalnya untuk penutupan kartu kredit. Pembiayaan sosial di Sarfi menggunakan akad kord atau pinjaman dana tanpa imbalan. Tapi nasabah wajib mengembalikan nilai pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Ke-12, Katswa. Fintech syariah lainnya yang menyediakan pinjaman online adalah PT Katswa Mitra Hasanah. Dengan aplikasi Katswa, mirip dengan Alami, Katswa memberikan pembiayaan khusus untuk UMKM dengan usaha seperti peternakan, produksi, perdagangan, dan berbagai sektor lainnya. Karena berbasis syariah, maka usaha yang diberi dana pinjaman pun harus sesuai dengan kriteria syariat Islam. Sayangnya produk pembiayaan Katswa ini hanya terbatas untuk para pelaku UMKM di Jabodetabek saja. Jangka waktu kredit yang ditetapkan fintech syariah ini mulai dari 1 hingga 6 bulan. Dengan metode pembayaran langsung lunas, syarat untuk meminjam dana pun gak susah kok, yaitu warga negara Indonesia, usaha sudah berjalan minimal 6 bulan, fotokopi KTP, dana yang dibutuhkan gak untuk pencucian uang atau kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam lainnya. 13. B Salam. Nah, perusahaan P2P ini dibuat khusus untuk penyelenggara ibadah umroh dan haji yang butuh pinjaman online. Tahu dong kalau biro haji dan umroh pastinya butuh dana besar untuk modal kerjanya. B Salam berperan mempertemukan investor dengan pelaku usaha jasa perjalanan haji dan umroh ini melalui pembiayaan syariah. Proses pengajuan pembiayaan yang berlaku di B Salam tidak susah kok. Pertama, penyelenggara perjalanan ibadah umroh mendaftar di website resmi B Salam dan melengkapi data yang dibutuhkan. Setelah itu, isi formulir pengajuan pembiayaan serta berkas yang diisyaratkan. Meski sudah mengisi formulir dengan benar dan berkas lengkap, bukan berarti pengajuan kamu langsung diterima. Aplikasi kamu ajukan harus melalui seleksi dan analisis yang ketat. B Salam di sini hanya bertindak sebagai jembatan antara PPIU dan investor penyedia dana. Jika lolos, maka kebutuhan dana akan langsung dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 14. Etis Indonesia. Etis Indonesia hadir sebagai perusahaan finansial teknologi yang dikhususkan untuk pengembang properti dan usaha konstruksi. Pembiayaan yang berlaku di PT Entis Indonesia ini dimanfaatkan sebagai tambahan modal kerja usaha tersebut. Syarat untuk mengajukan pinjaman syariah di Entis Indonesia adalah melakukan pendaftaran dan melampirkan data diri, mengisi pengajuan, dan melengkapi data perusahaan juga menyertakan surat perizinan atas proyek yang diajukan calon nasabah. Nggak cuma itu, syarat lain yang ditetapkan Entis Indonesia adalah calon nasabah menyiapkan aset
sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan nanti. Karena Aptis Indonesia adalah perusahaan fintech yang pembiayaannya berasal dari crowdfunding, maka butuh waktu agak lama. Proses verifikasi dan validasi pemohon pembiayaan saja butuh waktu sampai dengan 2 dan 4 minggu. Dan proses crowdfundingnya memakan waktu kira-kira 45 hari maksimal. Jika dari crowdfunding dana terkumpul, maka kamu tinggal tunggu pencairan dananya saja. Itulah beberapa pilihan pinjaman online syariah yang bisa kamu ajukan secara online. Meski nggak dikenai bunga sama sekali, tapi kamu tetap perlu memilah-milih mana yang cicilan yang nggak memberatkan kalian. Kamu bisa cek dan hitung besar margin keuntungan yang diambil dari simulasi pinjaman yang ditampilkan di website mereka. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan pilihan yang sesuai dengan kemampuan keuangan kamu.